Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Ibu. Sekarang karena kita akan menghadapi PAS atau penilaian akhir semester, Ibu akan menjelaskan soal latihan PAS yang telah Ibu berikan minggu kemarin. Nah, tonton sampai selesai ya, karena insya Allah bermanfaat lah ya. Semoga ada beberapa soal yang muncul nanti di sana, atau enggak subbab mana saja yang akan muncul, karena ini sudah sesuai dengan kisi-kisi ya. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung ke nomor 1. Gaya aksi dari berenang ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama namun dengan arah gaya berlawanan. Nah, ini dengan besar yang sama namun dengan arah gaya berlawanan, sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang ya. Hal ini menunjukkan contoh fenomena dari apa yo? Newton 1, Newton 2, Newton 3, Newton 4. Coba Newton 1, bunyinya itu adalah suatu benda yang diam akan tetap diam, yang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya pada benda itu sama dengan 0. Ya, jika resultan gaya itu sama dengan 0. Ini Newton 1. Nah, untuk yang Newton 2, massa benda dan gaya diberikan pada benda tersebut diperhitungkan ketika gaya resultan tidak sama dengan 0 ya, gaya resultannya tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan suatu percepatan tertentu. Benda tersebut memiliki percepatan apa? A sama dengan gaya yang bekerja nih, A sama dengan nih dibagi dengan M atau massa benda ya. Ini rumus percepatannya, tertentu benda tersebut memiliki percepatan. Ini rumus percepatannya ya. Terus Newton 3, ketika benda memberikan gaya atau gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua akan kembali memberikan gaya reaksi yang sama besar namun arah yang berlawanan, atau apa? F aksi ya sama dengan F reaksi ya. Karena tadi disebutkan bahwa ketika benda memberikan gaya aksi nih, ketika dikasih gaya aksi maka maka benda kedua akan kembali memberikan gaya ya nih, itu agak minus gaya reaksi ya, dan arahnya akan berlawanan. Nah, Newton 4 apa bunyinya? Newton 4 tidak ada ya, berarti ini tidak. Nah, melihat dari sini, mana nih? Di sini kan disebutkan bahwa ke tangan dengan besar gaya yang sama namun dengan arah ya gaya yang berlawanan ya, sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Nah, di sini ada yang kata berlawanan. Nah, ini ya Newton 3 ya, berarti isinya adalah Newton 3. Berikut ini merupakan fungsi dari sendi adalah A. Melindungi organ, B. Penghubung antar tulang, C. Memberikan bentuk pada tubuh, D. Menopang tubuh. Coba yang mana? Kalau melindungi organ itu fungsi dari rangka ya, ini fungsi dari kerangka. Penghubung tulang. Nah, ini ya
Jawabannya yaitu penghubung tulang. Memberikan bentuk pada tubuh itu fungsi dari kerangka juga ya. Menopang tubuh itu juga fungsi dari kerangka. Oke, nomor 3. Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsang berupa perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata disebut gerak A. Nasti, B. Esionom, C. Tropisme, D. Higroskopis. Nah, di sini gerak nasti apa? Gerak nasti adalah gerak dari tumbuhan yang arahnya tidak tergantung pada arah datangnya apa? Datangnya ini kayak putri malu ya. Terus ada esionom. Esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh atau lingkungan sekitar. Contohnya yaitu bunga matahari ya. Terus tropisme. Tropisme adalah tanaman yang memiliki salur. Contohnya itu labu, kacang panjang ya. Nah, kalau nasti itu tadi tidak tergantung pada datangnya rangsangan. Tadi datangnya rangsangan. Terus esionom itu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan. Ya. Seperti bunga matahari ya. Terus tropisme itu tanaman yang memiliki salur ya. Tanaman yang memiliki, contohnya ini tadi putri malu ya. Putri malu dia kan tidak mengikuti tidak tergantung datangnya serangan. Kalau esionom itu bunga matahari, kayak misalkan bunga matahari akan mekar dan batangnya mengikuti arah sinar matahari ya. Kalau tropisme itu kayak labu, kacang panjang ya. Nah, berarti ada nggak di sini gerak tumbuhan yang memerlukan rangsangan berupa perubahan kadar air? Nah, itu adalah higroskopis ya. Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsangan berupa perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata ya. Itu adalah higroskopis. Oke, nomor selanjutnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Sebagian besar ikan memiliki bentuk tubuh torpedo. Ekor dan sirip ikan berfungsi untuk menahan laju air. 3. Sirip tambahan diperlukan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air. 4. Bentuk torpedo tubuh ikan berfungsi untuk mengurangi hambatan di dalam air. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas yang menghambat ikan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air adalah pernyataan nomor berapa? Nah, itu nomor 3 ya, karena fungsi sirip ikan itu untuk mempermudah ikan melakukan manuver ya. Jadi sirip itu bukan untuk melakukan gerakan, tapi sirip untuk melakukan
manuver ya. Manuver. Oke, nomor 5. Maaf, yang salah itu adalah nomor 2 ya. Ekor dan sirip ikan berfungsi untuk menahan laju air ya. Nomor 2. Maaf ya. Ini yang salah. Yang salahnya itu adalah nomor 2. Maaf ya. Ibu salah nyoret di pembahasannya. Oke. Yang nomor 5. Saat seseorang menaiki sebuah bus, lalu bus tersebut tiba-tiba direm secara mendadak, orang tersebut terdorong ke depan. Hal ini menunjukkan contoh fenomena dari hukum. Coba dari keterangan tadi yang nomor 1. Kalau Newton 1 itu resultan gayanya sama dengan 0. Newton 2 itu resultan gaya tidak sama dengan 0. Kalau Newton 3 itu F aksi sama dengan minus F reaksi atau lawanan dari F aksi ya. Reaksinya itu. Yang mana Bu? Yang betul adalah Newton 1, karena ketika bus bergerak, kecepatannya tetap atau konstan. Tubuh kita ada pada posisi duduk yang nyaman. Namun, ketika supir bus mengerem mendadak, kita akan terdorong ke depan. Itu karena saat kecepatan konstan atau 0, tubuh kita sudah nyaman dengan keadaan tersebut. Namun, tiba-tiba bus mengerem atau memperlambat gerakannya secara mendadak sehingga tubuh kita tidak siap dan terdorong ke depan karena mau mempertahankan gerakannya ke depan ya. Terus Newton 2, takut ada yang tanya ya. Newton 2 itu contohnya itu nih. Sebuah mobil mainan ditarik oleh kita, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kamu kuat menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Sama seperti semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatan benda juga semakin besar. Ini ya. Ini contohnya menarik mobil ya. Tambah kecepatan. Kalau Newton 3 udah ya tadi ya contohnya. Sekarang nomor 6. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 36 km per jam. Kelajuan mobil tersebut dalam SI sama dengan, nah ini kita tinggal merubahnya dengan menjadi SI atau standar internasional dengan satuan meter per second. Jadi kita tinggal rubah saja, ini ada 36 km per jam. Dari sini kilometer kita ubah menjadi meter, jam kita ubah menjadi second. Nah untuk itu berarti kilometer ke meter itu dikali berapa? Dikali 1000 ya. Nah untuk secondnya 1 jam itu berapa detik? 3600, berarti 36 dikali ya 1000, oke, dibagi dengan yang second ini berapa? 3600 ya, berarti 36.000 dibagi dengan 3600 sama dengan 10 meter per second ya. Jawabannya itu adalah 10 meter per second. Oke, nomor 7. Gaya sebesar 150 Newton mampu membuat sebuah benda yang tadinya diam bergerak dengan percepatan 10 meter per second. Berapakah massa benda tersebut? Massa benda ya. Kita di sini kita ketahui dulu bahwa yang diketahuinya adalah F sama dengan 150 Newton dan apalagi di sini percepatannya yaitu A sama dengan 10 meter per second ya. Nah, yang ditanyakannya adalah M ya.
M atau massa benda. Kita masukin F sama dengan M dikali A ya. Gaya sama dengan massa dikali apa tadi? Percepatan ya. Berarti masukin aja 150 sama dengan massanya M dikali 10 sama dengan, berarti M sama dengan, kita masukin ke sini, dialihkannya 150 per 10, atau bisa juga kalian kalau pusing kan itu sama dengan nih ya, 150 sama dengan 10 M ya. Berarti di sini 150 per 10 sama dengan M, sama saja ya. Mau dibalik sini atau sini boleh. Nah, berarti M sama dengan 150 dibagi 10 itu adalah 15. Berarti M sama dengan 15 Newton ya. 15 N kok Newton. 15 N ya. C berarti jawabannya. Kalau 15 Newton ya. 8. Kecepatan sebuah mobil berubah dari 10 meter per second menjadi 30 meter dalam selang waktu 20 second. Percepatan mobil tersebut adalah, nah kita diketahui dulu apa di sini, ketahui bahwa F1 atau kecepatan pertama yaitu 10 meter per second. Terus kecepatan kedua yaitu 30 meter per second ya, ini meter per second. Nah, S-nya kurang. Dalam selang waktu 20 second atau delta T ya. Selang waktunya yaitu 20 second. Percepatan mobil tersebut adalah, nah rumus percepatan yaitu A sama dengan delta V dibagi delta T ya. Delta V itu berarti percepatan kedua dikurangi dengan kecepatan kedua dikurangi dengan kecepatan pertama, berarti V2 dikurangi V1. Kalau delta T ini udah delta T ya, kecuali disebutkan selang waktunya, waktu pertama dan keduanya itu tinggal dikurangkan, waktu kedua dikurangi waktu pertama. Sekarang masukin 30 dikurangi 10 sama dengan 20 ya. Ininya pernya itu delta T-nya adalah 20. Berarti per 20. 20 dibagi 20 sama dengan 1. Berarti 1 meter per second. Jawabannya adalah D ya. Untuk nomor 9. Jika suatu gaya 50 Newton bekerja pada sebuah benda sehingga benda berpindah sebanyak 5 meter, berapakah usaha yang dilakukan pada benda tersebut? Nah, yang diketahuinya dulu dilihat di sini bahwa yang diketahui itu F ya atau gaya sama dengan 50 Newton. Terus apalagi? Sehingga benda berpindah sebanyak 5 meter. Berpindah itu S ya. S sama dengan 5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan pada benda tersebut? Yang ditanyakan adalah W ya. Ini berarti kita pakai rumus W sama dengan F dikali S ya. F masukin aja. F-nya itu adalah 50 dan S-nya itu adalah 5. Berarti jawabannya itu 250 Joule ya. C. Oke, nomor 10 ya. Alat yang menggunakan prinsip tuas jenis ketiga yaitu, coba, pemotong kuku, skop, dan pinset. Pemotong kuku itu jenis berapa? Pemotong kuku jenis pertama ya. Jenis pertama. Skop 3 ya. Skop itu jenis ketiga. Pinset jenis
ketiga juga. Tapi di sini ada jenis ke-1-nya, berarti ini salah ya. Pembuka tutup botol itu jenis kedua ya. Sekop ketiga, pinset ketiga. Ada yang salahnya satu, berarti salah. Pinset, sekop, dan penjepit roti. Pinset 3, sekop 3, penjepit roti itu ketiga ya. Ini sama semua, betul. Kita lihat dulu yang D, pemecah kemiri. Itu kedua ya. Sekop ketiga, tang kedua ya. Berarti ini juga salah. Berarti jawabannya itu adalah C ya. Nomor 11, berikut merupakan manfaat dari daun hutan mangrove, yaitu A. Sebagai pakan ternak karena mengandung banyak protein, B. Sebagai hiasan rumah, C. Sebagai tempat makanan, D. Sebagai kerajinan tangan. Yang lebih tepat yaitu adalah untuk sebagai pakan ternak karena mengandung banyak protein ya, itu banyak digunakan sebagai pakan ternak ya. Terus dampak dari hutan mangrove itu tersendiri apa? Dampak positifnya atau manfaatnya, yaitu mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut ya. Terus habitat perikanannya itu manfaat dari hutan mangrove sendiri. Sekarang nomor 12, Ibu ini ada dijelasin di video sebelumnya ya. Coba yang ingat, ini adalah apa? Palisade ya. Fungsinya yaitu untuk berperan dalam fotosintesis ya. Jawabannya B. Kalau pengangkut air itu ada ya berkas pengangkut, yaitu xilem dan floem ya. Nah, berkas pengangkut. Kalau sponsa itu apa? Sponsa itu adalah untuk membuat tempat kantung udara yang terdapat pada daun. Ya, ini tempat membuat kantong udara pada daun. Oke, nomor 13 ya. Ini maaf gambarnya sedikit buram ya. Ini yang ditunjukkan oleh nomor 1 itu adalah nih, nomor 1 itu adalah Ibu lihat dulu. Nomor 1 itu adalah ini enggak masuk ke sini ya, cuma di sini nih. Nah, itu adalah jaringan pelindung. Oh no, bukan jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini nih. Ini jaringan pelindung ya yang ini. Nah, untuk yang di sini itu adalah jaringan dasar ya. Jaringan dasar atau korteks. Nah, jaringan dasar. Sedikit kurang ini ya. Gambarnya jaringan dasar atau korteks ya. Terus nomor 2 nih, nomor 2 tuh di sini ya. Nah, ini sebelum ke dalam banget. Nah, ini itu disebut dengan floem ya. Terus yang ketiga itu di sini. Ketiga itu ke tengah sini ya. Nah, ini ketiga itu disebut dengan ground tissue. Ground tissue itu jaringan dasar ya. Pit. Ini pit. Kalau ini korteks, ini pit ya. Pit atau disebut juga dengan empulur. Oke. Yang nomor 4 yaitu 4 dari sini ya. Nih garis ini. Nah, 4 itu adalah xilem.
Nah, di sini pertanyaannya adalah jaringan yang berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan ditunjukkan oleh nomor. Nah, di garis bawahi bahwa dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nih, ini jaringan pengangkut ya. Itu adalah floem ya. Kalau silem itu dari akar ke seluruh tubuh ya, dari akar ke seluruh tubuh. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 14 ya. Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X dari titik acuan O pada saat T sama dengan 2 second. Benda berada di titik A yang berjarak 10 meter dari titik O. 10 detik kemudian, benda berada di titik B yang berjarak 25 meter dari titik O. Kecepatan gerak benda dari titik A ke titik B sebesar. Nah, kita gambar dulu ya. Nih, titik O ke titik A ke titik B. Ini titik O ke titik A berjarak 10 m. Dan titik O ke titik A itu 2 second. Sedangkan O ke B nih ini adalah 25 meter ya. Dan 10 second. Yang ditanyakan yaitu adalah kecepatan gerak benda dari titik A ke titik B. Jaraknya kita istilahkan dengan XAB dan waktunya kita istilahkan dengan TAB ya. Sebelum ke kecepatan kita cari dulu XAB dan AB-nya, TAB-nya ya. Nah, berarti kita di sini tahu bahwa TOA di sini ya. TOA atau waktu dari O ke A sama dengan 2 second ya. Terus XOA atau jaraknya itu adalah 10 meter ya. Terus yang diketahui TOB. TOB itu adalah waktu dari O ke B itu 10 second ya. Dan XOB itu adalah 25 meter. Nah, maka kecepatan yang ditanyakan adalah VAB ya. VAB sama dengan tanda tanya. V kecepatan dari titik A ke titik B ya. Maka kita tuliskan bahwa FAB di sini FAB sama dengan delta XAB per delta TAB ya. Berarti FAB sama dengan XOB, karena kan dari sini ke sini kita tinggal kurangkan ya. Ini kurangkan OB dengan OA karena untuk mengetahui jarak A dan B atau waktu A dan B. Jadi kita tinggal kurangkan XOB dikurangi XOA. XOB itu yang ini ya. Dikurangi XOA itu sama dibagi TOB dikurangi TOA. Ya, XOB-nya berapa? 25 dikurangi dengan XOA yaitu 10 dibagi TOB-nya itu 10 ya. Terus TOA-nya itu adalah 2. Tinggal dikurangkan 25 dikurangi 10 yaitu 15. 10 dikurangi 2 yaitu 8. Berarti 15 dibagi 8 yaitu
1,875 meter per sekon. Ada nggak jawabannya? Tidak ada ya. Yang nggak apa-apa kalau misalkan sudah mengisi dan menghitung, ini jawabannya betul ya. Kalau misalkan mengisi saja jawabannya PG-nya tapi tidak ada hitungan, berarti salah ya. Gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng ya. Untuk yang nomor 15, perhatikan jaringan-jaringan tumbuhan berikut. 1. Terdiri atas sel-sel muda yang masih berada dalam fase pembelahan. 2. Terdapat ruang antar sel. 3. Vakuola sel berukuran kecil atau tidak ada. 4. Memiliki inti sel yang relatif besar. 5. Memiliki dinding sel yang tebal. Ciri-ciri jaringan meristem ditunjukkan oleh nomor. Coba jaringan meristem. Ciri-cirinya yaitu 1. Bentuk selnya lonjong bulat. Ya. Yang kedua, sel-selnya memiliki batang proto yang memenuhi inti sel. 3. Memiliki 1 atau 2 inti sel berukuran besar. 4. Vakuola selnya sangat kecil atau tidak ada sama sekali. 5. Sel-selnya belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu. Nah, di sini yang termasuk itu adalah nomor 1, terus nomor 3, dan nomor 4 ya, yang sesuai dengan ciri-ciri yang Ibu tadi sebutkan. Berarti jawabannya 1, 3, dan 4 ya. Terus ada satu lagi ya, fungsi dari jaringan meristem, yaitu beberapa fungsi sebagai jaringan penyimpanan makanan ya. Dan nomor 16. Berikut ini yang termasuk nutrisi yang paling banyak ditemukan pada mie instan adalah yang paling banyak yaitu karbohidrat ya. Kenapa karbohidrat? Karena ini dari tepung ya. Dari tepung. Oke. Nomor 17. Di bawah ini merupakan fungsi dari vitamin kecuali A. Membantu mengatur metabolisme. B. Mencegah penyakit kronis seperti jantung dan kanker. C. Untuk memelihara nafsu makan. D. Untuk membakar lemak. Nah, membantu mengatur metabolisme betul ya. Mencegah penyakit kronis betul. Untuk memelihara nafsu makan betul. Untuk membakar lemak ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat ya. Kecuali itu memelihara nafsu makan baru betul. Ketika diet, nah kita makan vitamin yang berbau vitamin itu bisa memelihara nafsu makan, tapi tidak untuk membakar lemak. Tidak semua vitaminnya. Untuk nomor 18, fungsi enzim petialin adalah A. Menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. B. Memecah protein menjadi asam amino. C. Merombak peptida menjadi asam amino. D. Mengubah amilo menjadi maltose. Yang betul adalah D ya, mengubah amilo menjadi maltose. Enzim petialin dihasilkan oleh glandula parotis yang berada di sekitar kelenjar ludah. Ya, enzim petialin tuh. Enzim petialin memiliki fungsi mengubah amilum atau zat tepung menjadi glukosa sebagai bahan dasar energi manusia, ya. Nah, itu dia enzim petialin. Nah, untuk yang A itu termasuk ke dalam fungsi dari enzim lipase ya, atau enzim lipase itu biasanya ada di pankreas dan lambung ya. Kalau ini kan tadi ada dalam kelenjar ludah ya, kelenjar ludah. Kalau lipase ini ada di pankreas dan lambung. Untuk yang B, memecah protein menjadi asam amino, itu enzim protease ya. Enzim protease.
itu ada di lambung, pankreas, dan usus halus. Terus yang ketiga atau C itu termasuk dalam fungsi enzim tripsin ya, atau peptidase ya. Oke, nomor 19. Enzim yang dihasilkan oleh getah pankreas yang berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa adalah amilase ya, karena di situ enzim amilase dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan kelenjar pankreas. Enzim amilase yaitu memecah molekul amilum menjadi disakarida, kemudian dijadikan monosakarida. Ya, jadi amilumnya itu dipecah-pecah ya. Oke, kalau maltase itu untuk menghancurkan maltosa ya di usus halus, tumbuhan biji, gandum, dan lain-lain. Terus strepsin itu mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, terus tripsin itu mencerna protein. Ini mencerna protein. Ini stripsin itu mengemulsikan lemak menjadi asam lemak ya. Terus maltase itu menghancurkan maltosa, dari maltosa untuk menghancurkan maltosa untuk nah kan ini berarti memecah amilum menjadi maltosa ya. Kalau amilase memecah amilum menjadi maltosa, kalau maltase itu untuk menghancurkan maltosa ini ya. Oke, yang nomor 20 di bawah ini adalah gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan beserta penjelasannya yang tepat, kecuali ini ada di halaman 192 sampai 197 ya. Tonsilitis, pembekakan amandel. Betul atau salah? Ini betul ya. Terus gastritis, iritasi lambung. Ini betul ya. Diare, susah buang air besar. Ini salah ya, diare harusnya sering buang air besar. Terus appendisitis, radang usus buntu. Ini betul ya, berarti yang salah itu adalah yang C ya. Oke, nomor 21. Seorang pasien sering mengeluh sakit pada bagian lambung. Setelah diperiksa terdapat luka pada dinding lambung dan terjadi infeksi pada lapisan mukosa lambung, sehingga memicu terjadinya peradangan pada lambung yang kadang-kadang disertai pendarahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jenis penyakit yang diderita pasien dan penyebabnya secara berurutan adalah apa? Yaitu yang tadi iritasi lambung itu adalah gastritis ya. Gastritis karena iritasi karena ketidakteraturan pola makan. Ini terjadi pada lambung ya. Nih. Atau biasa kita ya, itu termasuk ke dalam gastrisi ya. Oke, kalau ulkus itu adalah luka yang terjadi lebih dari 3 hari akibat adanya kerusakan epitelium ya dan membran basil. Itu ulkus. Serostomia itu mulut kering ya, kondisi mulut terasa kering akibat kurangnya produksi air liur ya. Terus sembelit itu susah BAB ya, BAB-nya kurang dari 3 kali dalam seminggu. Nih, kurang dari 3 kali dalam seminggu atau per minggu ya. Ini tadi apa? Mulut kering. Ini itu luka lebih dari 3 hari. Oke, nomor 22. Ikan adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan protein tinggi, tetapi ikan mudah sekali busuk jika tidak segera diolah. Berikut ini
Cara pengawetan ikan yang tepat adalah A. Pengeringan, pembekuan, penambahan gula. Pengeringan, pembekuan bisa ya, penambahan gula kurang tepat sepertinya. Pendinginan, pengasapan, dan penambahan enzim kurang tepat. Pendingin, pengalengan, dan penambahan garam. Bisa jadi D. Pengalengan, pengeringan, dan penambahan enzim. Di sini agak kurang tepatnya di penambahan gula ya. Ini penambahan enzim. Berarti ini ada penambahan enzimnya, kurang tepat ya. Berarti pendinginan, pengalengan, dan penambahan garam. Penambahan garam kayak asin ya, pengasinan. Pendinginan, terus dibekukan kan. Terus pengalengan itu kayak sarden ya, itu pengalengan. Terus nomor 23. Jika kamu mendapati seseorang yang terkena psikotropika, yang dapat kamu sarankan kepada orang-orang di sekitarnya adalah A. Meminta untuk mengurangi dosis penggunaan psikotropika sesuai keinginan dirinya sendiri. B. Meminta mengantarkannya ke rumah sakit tertentu untuk mendapat terapi penghentian penggunaan psikotropika. C. Meminta untuk menggunakan bahan lain identik narkoba tapi tidak berbahaya sehingga rasa sakit akibat kecanduan akan hilang. D. Meminta bantuan mengatasinya dengan menahan diri dari menggunakan bahan tersebut meskipun ada rasa sakit yang berlebihan. Nah ini yang D itu agak kejam ya. Nih, tidak meminta untuk menggunakan bahan lain. Menggunakan bahan lain ini sama saja kita tidak membantu ya. Terus meminta untuk mengurangi dosis ini juga tidak kurang membantu karena itu masih ketergantungan nantinya. Berarti yang lebih tepat itu meminta mengantarkannya ke rumah sakit tertentu untuk mendapat terapi ya. Karena kita kan ada yang lebih jago gitu kan, ada yang lebih tahu ya penanganannya seperti apa. Oke, nomor 24. Di sini ada katrol majemuk ya, di sini ada katrol tetap ya, ini ada katrol bergerak ya. Terus di sini ditanyakan bahwa jika sistem dalam keadaan setimbang, tentukan A. keuntungan mekanismenya, B. analisis gaya kuasanya. Nah, perhatikan bahwa pada sistem katrol tersebut benda kedua dihubungkan dengan katrol bergerak. Nih ya. Nih. Yang benda ini dihubungkan oleh katrol bergerak ya. Sementara benda pertama menahan berat benda kedua melewati katrol tetap. Nah, ini difungsikan untuk menahan berat benda kedua untuk melewati katrol tetap ya. Sistem katrol tersebut berarti memiliki keuntungan mekanismenya yaitu dua ya, KM-nya yaitu 2 ya. Terus analisis gaya kuasanya. Nah, kita harus cari dulu masanya ya. Di sini kita pakai istilah atau rumus W1 sama dengan setengah W2. W1 sama dengan setengah dari W2. W1-nya itu adalah gaya berat. Gaya beratnya ya. Di sini W-nya itu kita istilahkan gaya. Terus kita pakai rumus W sama dengan M dikali G ya. Karena kita kan hanya mengetahui ini ya, W. Tidak ada petunjuk yang lain. Jadi kita pakai ini rumusnya. W-nya itu gaya di sini ya. Gaya. M-nya itu adalah massa. Dan G-nya itu adalah gravitasi karena kita tidak ada yang lainnya. Nah, kita masukin W1 sama dengan setengah W2. W1-nya itu kita masukin M kali G. Jadi M1 dikali G sama dengan setengah M2 dikali G. Ya, ini untuk M1, ini M2. Nah, terus kita lihat nih M1 sama dengan, ini kan coret-coret ya karena itu sama.
M1 sama dengan setengah M2. Ya, berdasarkan perbandingan tersebut, nilai yang tepat pada pilihan adalah nilai yang tepatnya misalkan M1 sama dengan 2, berarti M2 sama dengan 4. Nah, 2 kg, M2-nya 4 kg atau ton ya. Terus kita cari nih analisis gaya kuasanya. Gaya kuasanya itu adalah kita cari dulu W ya. W menggunakan rumus yang tadi. W sama dengan M dikali G. Berarti tadi berapa? W1 sama dengan M1 dikali G. M-nya itu adalah 2, G-nya itu adalah 10 ya. Itu percepatan gravitasi itu 10. Berarti W-nya itu adalah 20 Newton ya. Terus W2-nya itu adalah berapa tadi? 4 atau M2 dikali G. Berarti 4 dikali 10. Hasilnya itu 40 Newton ya. Terus kita masukin ke rumus yang W sama dengan KM dikali F. Ini itu rumus dari KM sama dengan W per F ya. Kita rubah aja jadi W sama dengan KM dikali F. W1 sama dengan KM kali F. Berarti W1-nya itu 20 sama dengan 2 dikali F. Berarti F sama dengan 20 dibagi 2. F1 ya sama dengan 10 Newton. Nah, untuk yang W2 sama dengan KM kali F. Berarti 40 sama dengan 2F ya. 2 kali F atau 2F. Berarti 40 per 2 sama dengan F. 20 sama dengan F2. Karena 40 dibagi 2. Berarti kita ketahui bahwa F1 sama dengan 10 dan F2 sama dengan 20. Berarti analisis gaya kuasanya F1 jadi ya analisis gaya kuasanya. Ini yang B berarti ya B. Jadi F1 lebih kecil dari F2 karena memiliki apa tadi? Beban yang lebih kecil ya. Beban yang lebih kecil atau gaya yang lebih kecil. Oke, sekarang yang terakhir. Di sini ada katrol majemuk ya. Di sini nih ada katrol majemuk dan ada beban. Ya, F-nya itu 8N. Ini F ya. F. Oh, bukan yang terakhir, ternyata ada yang lebih terakhir. 2 lagi ya. Berapakah besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk di atas? F-nya itu 8N. Yang ditanyakannya itu berarti W ya. W sama dengan tanda tanya. Dan ini pada katrol di sini dilihat bahwa tali yang menahan beban ke atas itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti KM-nya itu adalah 4 ya. Terus kita masukin ke rumus yang tadi. KM sama dengan W dibagi F. Atau W sama dengan KM kali F. Berarti 4. Masukin ya. KM-nya 4 dikali F-nya itu udah 8. Berarti berapa? W-nya adalah 32 Newton. Ya. Terus nomor 26, dampak. Nah, jelaskan dampak menggunakan zat adiktif
berupa rokok elektrik ya, rokok elektrik. Nah, zat adiktif menurut Alo Dokter ya, rokok elektrik nih. Rokok elektrik itu berdampak. Nah, kalian bisa lihat di Alo Dokter ya. Dapat merusak atau menimbulkan kerusakan paru-paru pada penggunanya. Karena di sini anggapannya membahayakan juga selain bagi perokok aktif ya. Bagi perokok pasif juga terdampak. Nah, karena ada beberapa kandungan nikotinnya itu 5%. Kandungan nikotin 5% kandungan nikotin 5% pada vape itu sama dengan 1-3 bungkus rokok biasa. Itu sehingga dampaknya lebih buruk dari rokok biasa ya. Selain ada zat berbahaya yang dapat merusak tubuh kita ya, dari nikotin, terus diasetil yang digunakan untuk perasa ya. Nih, terdapatnya nikotin, terus terdapat diasetil ya. Diasetil untuk perasa nih, kan karena ada rasanya ya. Nah, ini cukup berbahaya. Terus ada kadmium, terus ada aktolain, zat beracun yang biasa digunakan sebagai herbisida. Nah, ini zat beracun ya. Terus ada zat pengawet, terus ada logam berat. Nah, kan pakai logam berat ya. Nah, itu sama kayak rokok biasa, cuman ini lebih berbahaya dari rokok biasa karena dapat merusak atau menimbulkan kerusakan paru-paru pada penghuninya ya. Dan ini ada istilah sendiri untuk korban dari vape ini, disebut dengan EVALI atau e-cigarette or vaping product use associated injury. Kondisi di mana banyak orang penderitanya karena orang tersebut terlalu sering menggunakan rokok elektrik, menimbulkan nyeri berupa sesak nafas, batuk, nyeri dada, dan pusing, sakit kepala. Nah, itu ya beberapa zat beracun dalam rokok elektrik dan kenapa berbahaya dan dampaknya bagi tubuh kita ya. Dan anggapan orang-orang rokok elektrik lebih baik dari rokok biasa itu sebenarnya kurang tepat ya, dan belum ada penelitian yang membuktikannya. Malah ditemukan bahwa dampak yang lebih mematikan gitu ya. Udah, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagian juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu kalau misalkan ada nih penjelasan mengenai kisi-kisi yang akan datang di PAS ya. Mudah-mudahan kalian hafal sub-subbabnya ya yang akan muncul. Mudah-mudahan tidak akan jauh dari soal yang Ibu jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.